Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana data RTI yang saya pegang ini di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan memberikan perlawanan berbalik ke zona hijau dan kembali diperdagangkan di atas level 7.100-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dalam beberapa perdagangan terakhir Pak Rio, indeks harga saham gabungan sudah menyentuh di atas level 7.100-an. Namun tampaknya masih belum konsisten di level ini. Namun kondisi berbeda terjadi pada perdagangan hari ini. Tadi sempat tertekan cukup dalam beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan kembali menguat dan kembali berada di atas level 7.100-an. Bagaimana Anda melihat volatilitas yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama dari sisi teknikal, Pak Rio? Oke, jadi ini sebenarnya adalah sentimen yang positif bagi IHSG. Kalau kita lihat secara IHSG-nya, karena dengan dia berada di atas 7.050, maka kita bisa expect hingga menjelang akhir tahun, indeks kita relatif akan bermain di atas 7.000, bahkan upside-nya ada di 7.300. Tapi memang akan sangat sulit indeks kita untuk mencapai 7.300 kalau yang gerak itu nggak merata ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini saham-saham big caps, blue chip itu relatif belum ada pergerakan yang masif. Jadi memang pergerakan mereka diiringi dengan sentimen positif akhir tahun juga tentunya itu bisa berpeluang untuk membawa indeks kita ke level yang lebih tinggi, lebih menarik, dan kita bisa menikmati apa yang disebut dengan window dressing. Tapi pada dasarnya apa yang kita lihat sekarang adalah IHSG sedang berada di area resisten. Jadi kalau bisa kita lihat level 7.125 hingga level 1.700, resisten 7.125 hingga di bawahnya adalah 7.050, itu merupakan area resisten IHSG di mana secara historis sempat terjadi pergerakan yang sangat alot di level tersebut, itu kurang lebih di akhir tahun lalu tepatnya, bulan November tahun 2022, dan sekarang sudah mencapai level yang sama lagi. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau indeks kita masih tetap bisa bertahan di atas level 7.125 dalam, let's say, dalam minggu depan, maka kita bisa expect yang pertama adalah secara teknikal indeks kita berpeluang untuk kembali mengalami penguatan setelah konsolidasi, tapi di sisi lain yang dibutuhkan adalah pergerakan lebih merata di IHSG. Jadi bahwa saham-saham big cap, saham-saham blue chip itu dibutuhkan untuk bergerak positif, dan kita lihat secara teknikal memang mereka dalam posisi konsolidasi mengarah ke pergerakan positif terbaik. Baik. Pak Rio, bagaimana Anda melihat dorongan dari saham-saham big cap ini belum begitu maksimal? Ketika ini dimaksimalkan, bukan tidak mungkin indeks harga saham gabungan bisa ke 7.200-an. Apakah memang para investor masih menunggu ini, rilis data tenaga kerja non-payroll Jumat ini, kemudian pertemuan The Fed di pekan depan? Ketika ini sudah berlalu, situasi sudah kondusif, maka saham-saham big cap ini akan melaju cukup kencang, terutama di jelang perdagangan akhir tahun ini. Betul Pak, jadi memang kita melihat bahwa yang ditunggu dari data-data dari Amerika di minggu depan itu akan menjadi salah satu sentimen positif, apalagi ada indikasi The Fed sudah mulai suku bunga The Fed udah mulai ditahan kenaikannya, bahkan ada ekspektasi penurunan dan lain segala macamnya. Jadi mungkin itu akan menjadi sentimen bagi pelaku pasar untuk mulai lebih optimis di dalam pasar modal Indonesia. Dan memang pada dasarnya kalau kita lihat dalam sepanjang tahun ini, IHSG, di mana pergerakan IHSG bahkan di kuartal 3 tahun ini lebih banyak dikerek oleh saham-saham non-blue chip, maka sebenarnya itu akan jadi satu masalah tertentu yang cukup klasik bagi, let's say, para pengelola dana, fund manager, dan asuransi, dan lain segala macamnya, bahwa kinerja mereka underperform. Sedangkan saham yang mereka miliki sebenarnya adalah saham-saham yang memang berkualitas. Jadi pada dasarnya mungkin akan terjadi rebalancing, Pak. Baik. Dan saham-saham dari Prajogo Pangestu hari ini masih mendominasi, ada BRPT, kemudian juga ada PTRO, kemudian juga ada Brand dan TPA, bahkan TPA hari ini mengalami auto reject atas. Tapi kali ini saya tidak akan fokus kepada Prajogo Pangestu untuk saham-sahamnya, karena beberapa hari ini selalu menghiasi top gainers di penutupan sesi kedua. Saya akan coba beralih ke dari sisi sektor energi ini, terutama dari sisi minyak mentah.
Pak Rio, di mana saham-sahamnya hari ini cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi pun juga sudah kita sampaikan dari sisi komoditas pergerakan harga minyak mentah ini sudah berada, terutama untuk WTI ya Pak, sudah berada di bawah 70 dolar Amerika per barrel. Saya mau ke Medco terlebih dahulu Pak. Analisis Anda untuk Medco dengan tekanan dalam yang terjadi hari ini, bahkan Medco ini sudah meninggalkan level Rp1.000 per sahamnya, 985 melemah di 4,37%. Analisis Anda. Ya, jadi penurunan pada Medco memang tidak bisa dipungkiri dari penurunan harga minyak sendiri, di mana harga minyak sudah turun kurang lebih sekitar 8% dalam seminggu terakhir ini, jadi memang memberikan efek negatif pada saham-saham emiten terkait oil. Nah, memang kita lihat Medco mengalami penurunan yang cukup dalam dan memang saat ini berada dalam fase downtrend, Pak. Jadi terdapat support kuat Medco di 1110 yang sudah dijebol, dan juga level 1000 pada dasarnya. Jadi pada dasarnya strategi di Medco ini lebih ke arah sell on strength karena terdapat ruang penurunan yang lebih dalam, kurang lebih ke kisaran di 890 itu sangat memungkinkan. Tapi penurunan ini lebih istilahnya akan ada technical rebound terlebih dahulu sebelum dia mengalami penurunan lebih lanjut. Dan pada dasarnya selama Medco masih di bawah 1100, tren masih cenderung melemah dibandingkan positif pada hari. Oke, 985 penutupan hari ini di 4,37%. Masih ada ruang pelemahan untuk Medco. Masih wait and see terlebih dahulu untuk Medco, Pak? Betul, Pak. Masih wait and see. Jadi kalau mau masuk, mendingan tunggu di 800-an sekian, itu akan menjadi level yang lebih. Baik, dari Medco saya akan coba ulas dari emiten lainnya yang masih berada di sektor yang sama. Ada Akra, Pak Rio. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Analisis Anda, apakah pola pergerakan teknikalnya juga sama? Ruang pelemahan masih akan terus berlanjut atau tidak? Kalau Akra mungkin sedikit berbeda dengan Medco, karena kalau kita lihat dari sebenarnya dari sejak setahun terakhir, Akra itu berada dalam range konsolidasi. Batas atas di 1.600, batas bawah itu ada di 1.250. Jadi pada dasarnya penurunan Akra saat ini masih tergolong dalam range sideways lebar dia sepanjang 1 tahun terakhir, tapi memang penurunannya cukup tajam. Pada dasarnya terdapat ruang rebound pada Akra dengan target rebound kurang lebih di kisaran 1.400, namun dengan kondisi dia berada di bawah 1.500, maka kita bisa expect sebenarnya Akra ini masih terdapat ruang penurunan hingga ke level 1.275 hingga 1.300, Pak. Oke, entry nanti apakah menyentuh ke level yang baru saja Anda sebutkan untuk Akra? Betul, di 1.250 sampai 1.300 akan menjadi level yang menarik untuk bottom fishing di saham Akra. Baik, Pak Rio, sebagai gambaran, bagaimana Anda melihat prospek dari harga minyak mentah dengan tinggal beberapa hari perdagangan di 2023 ini? Apakah memang pemangkasan yang dilakukan oleh OPEC Plus tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian juga stok Amerika Serikat yang juga berlimpah, ini menyebabkan harganya terus mengalami penurunan? Ya, jadi kalau kita melihat tanpa melihat faktor-faktor supply dan lain segala macam, ya secara teknikal murni pada dasarnya minyak mentah ini masih terdapat ruang penurunan kurang lebih hingga ke level 66-65 dolar, itu masih sangat memungkinkan. Namun memang belum bisa diekspektasikan bahwa misalnya seperti akhir tahun kebutuhan energi yang meningkat di dunia bumi belahan utara dan segala macam kelihatannya belum bisa mengerek kenaikan dari harga minyak mentah. Jadi pada dasarnya hingga akhir tahun ini kita melihat tendensinya lebih pergerakan mix to low pada harga minyak termasuk emiten-emiten terkait dibandingkan pergerakan positifnya. Baik, analisis untuk Medco dan Akra, perwakilan dari saham-saham migas yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, dan tadi juga proyeksi harga minyak mentah sampai dengan akhir tahun, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, sambil menunggu data updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, saya akan coba beralih ke teknologi Pak. Goto, ini mungkin juga tidak pernah matinya, hari ini volatilitasnya juga cukup tinggi, pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan juga terdampak dari pergerakan saham Goto. Tadi sempat tertekan ke level Rp87 per saham, kemudian berbalik arah dan akhirnya berhasil ditutup di Rp95 per sahamnya. Dan kebetulan juga ada penanya yang masuk, kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, ingin entry atau mungkin juga memanfaatkan momentum volatilitas Goto untuk trading mungkin dalam hal ini. Pak Rio, analisis Anda untuk Goto? Ya, untuk Goto saat ini, kemarin memang dia berada dalam fase tren naik, tapi dengan kondisi sekarang kelihatan bahwa terdapat potensi sideways untuk sementara waktu pada Goto.
range bawah, range low pada Goto itu ada di kisaran 84 sampai 87. Jadi pada dasarnya koreksi bisa dimanfaatkan untuk buying weakness dengan level resisten swing itu kurang lebih di kisaran 100 hingga 105. Jadi pada dasarnya Goto sedang berada dalam fase trading range. Jadi 95 hingga 105 akan menjadi level trading sideways yang menarik pada saham Goto dan bisa manfaatkan untuk volatilitas saham tersebut. Baik, analisis untuk Goto yang hari ini juga ikut menjadi penopang dan juga sekaligus menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami tidak menyebutkan nama dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.